dan hub yang mendapatkan data ke PC-PC lainnya yang ada di sini. Nah, kelebihan dari topologi star sendiri itu di sini tuh bisa kalau semisal satu PC itu rusak, di PC-PC lainnya itu masih bisa, dan kabelnya juga sama. Kalau kabelnya salah satu terputus juga masih bisa digunakan, atau datanya itu masih bisa ke seluruh PC yang lain. Tapi kalau kekurangannya itu kalau punya rusak itu bakal rusak dan tidak bakal ke transfer datanya ke semua PC-PC yang ada. Lalu untuk lebih ini tuh lebih, menurut saya lebih banyak digunakan karena jaringannya itu bentuknya itu sangat mudah dan gampang karena bercabang dan bisa menjangkau jarak pendek dan juga jarak dekat. Di sini saya akan menjelaskan tentang topologi mesh. Topologi mesh dirancang agar setiap device yang ada saling terkoneksi, bisa menggunakan kabel maupun nirkabel tergantung kebutuhan yang ingin menggunakannya. Nah, topologi mesh memiliki banyak jalur alternatif di mana ketika satu kabel itu terputus, maka yang lainnya masih bisa terkoneksi menggunakan jalur alternatif yang ada. Namun, topologi mesh memiliki kelemahan, yaitu ketika penambahan device, otomatis kabelnya akan bertambah dan itu akan mengeluarkan biaya operasional yang cukup tinggi. Makanya ketika orang ingin menggunakan topologi mesh namun jangkauannya hanya di lingkup kecil, lebih baik tidak digunakan. Jadi topologi mesh lebih disarankan untuk jangkauan yang lebih besar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai topologi ring. Sama seperti namanya, topologi ring ini berbentuk seperti cincin dengan server utamanya berada di sini. Nah, ketika server utamanya ini mati, itu bisa berpengaruh ke device-device yang lainnya. Namun kelebihannya dia tuh rawan tidak. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai topologi ring. Sama seperti namanya, topologi ini berbentuk seperti cincin, di mana server utamanya dari sini. Nah, ketika dia rusak, itu akan bisa mempengaruhi device-device yang lainnya karena dia memiliki satu arah, satu jalur aliran. Namun untuk kelebihannya, karena ini topologi ring yang jalannya itu bisa satu arah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai topologi ring. Sama seperti namanya, topologi ini berbentuk seperti cincin, di mana server utamanya berada di sini. Nah, untuk kelebihannya, karena mereka memiliki hanya satu aliran saja, maka ketika ada pengiriman data, itu akan mengurangi resiko tabrakan data. Namun, ketika salah satu server di sini rusak, itu akan bisa berpengaruh juga terhadap device-device lainnya. Apalagi ketika server utamanya rusak, itu akan bisa mempengaruhi device-device yang lainnya juga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang topologi hybrid. Di sini saya menggabungkan dua topologi, yaitu topologi ring dan juga topologi star. Di sini saya menambahkan dua hub. Kenapa? Karena hub yang ada di tengah atau switch yang ada di tengah ini sebagai jembatan antara topologi star dan topologi ring. Topologi star sudah memiliki cara kerjanya sendiri, yaitu harus menghubungkan ke server utama atau yang disebut hub atau switch. Ketika hub yang di tengah ini tidak ada, itu bisa tetap berjalan, namun jaringan yang terkirim itu akan menjadi lemah. Jadi data yang akan dikirimkan nanti akan lama tersampaikan ke device yang ingin dituju. Nah, kenapa saya menggabungkan dua topologi ini? Karena dua topologi ini rancangannya sangat sederhana seperti yang bisa dilihat. Namun banyak resiko-resiko yang akan terjadi. Seperti topologi ring sendiri kan memiliki kekurangan, yaitu ketika ingin menambahkan device baru, device yang lainnya itu harus mati terlebih dahulu. Namun
Di sini ada topologi ring. Ketika ingin menambahkan device baru, bisa dimasukkan ke topologi ring ini. Jadi mereka saling melengkapi. Lalu di topologi star ini, ketika hubnya mati, dia tetap mempengaruhi semuanya. Namun masih ada di topologi Nah, kekurangan dari topologi hybrid yang saya gunakan di sini yaitu ketika ingin menambahkan device baru akan menambah biaya operasionalnya karena harus menambahkan kabel baru dan juga device baru. Tapi kelebihannya rancangannya lebih mudah. Selanjutnya ada topologi tree. Seperti namanya, sebuah pohon kan bercabang. Nah, sama seperti topologi ini. Di sini yang pertama ada router sebagai penghubung atau transmisi data untuk Nah, selanjutnya di sini ada topologi tree. Sama seperti namanya, topologi ini bercabang. Di bagian sini ada router sebagai fungsinya untuk mentransmisi data ke switch atau hub, sehingga switch atau hub ini bisa mentransfer data kembali ke device-device yang lainnya. Untuk kelebihannya, topologi tree ini memiliki Untuk kelebihan dari topologi tree ini, dia memiliki manajemen data yang baik karena ketika salah satu PC ini mati, yang lainnya tidak akan terpengaruh. Namun akan bahaya ketika si router mati karena akan berpengaruh juga terhadap device-device di bawahnya seperti terhambatnya transmisi data ke switch atau hub, kemudian juga terputusnya Nah, kelebihan dari topologi tree ini karena dia nggak blunder banget sih. Nah, kelebihan dari topologi tree ini, dia memiliki manajemen data yang baik. Kemudian ketika terjadi kerusakan di salah satu device, di sini kami mencontohkan PC, maka yang lainnya masih akan tetap berjalan. Namun ketika si router ini yang bermasalah, maka akan bermasalah juga pada hub atau switch, kemudian juga pada device-device di bawahnya seperti PC. Untuk kekurangannya, karena dia bercabang, maka penggunaan kabelnya juga banyak sehingga biaya operasionalnya lebih mahal.